Oh iya, maaf. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi praktek menulis ya. Saya. Oke, maaf. Ya, kita lanjut dulu aja. Apa yang penting udah terrecord di sini, nanti saya share ya. Praktek menulis ya, aktivitas menulis tidak cukup dengan teori, meski pengetahuan teoritis juga penting untuk dapat menulis ya, harus benar-benar langsung praktek menulis. Seperti belajar berenang, untuk dapat berenang kita harus betul-betul praktek berenang. Jadi nggak bisa ya teori renang gaya dada, gaya batu, gaya itu tuh nggak bisa ya, tapi memang menulis tuh harus langsung dicoba dulu tulisannya tadi. Kendala utama biasanya ketika kita akan memulai menulis, bingung ya, tidak tahu apa yang harus ditulis atau mulai dengan atau dari mana. Nah, semua orang mengalami itu, tapi kita harus berani membuang keraguan dan ketidakpercayaan diri itu. Menulislah apa saja, apa yang diminati, apa yang ada di pikiran, apa yang menantang. Jangan takut salah. Bentuk tulisan bisa jadi masih berwujud coretan-coretan ekspresif ya, tidak karuan, tidak saling terkait. Nah, itu tidak masalah ya, sebab substansinya adalah menuliskan apa saja. Jadi memang awal itu menuliskan apa saja. Baru kemudian buat outline. Nah, buat outline. Outline itu sama hanya dengan seperti nanti membuat daftar isi, rencana daftar isi. Nah, itu dibuat dulu ya, seperti apa sih yang diinginkan dari runtutnya yang akan dibaca tadi. Jadi kalau sudah membuat outline, barulah nanti diisi, dikembangkan outline-nya itu ya. Jadi mulai pendahuluan, misalkan apa pendahuluannya, misalkan isi. Jadi outline biasanya kan pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluan isinya apa, kemudian isi tadi konten di dalamnya apa, penutupnya apa, itu dibuat dulu sub judul ya, sub judul dan subjudul, baru kemudian diisi di dalamnya ya, kemudian dikembangkan dalam alinea ya. Kalau udah dikembangkan dalam alinea, nah barulah nanti kita baca. Jadi nggak usah khawatir dibacanya nanti ya, ketika sudah selesai gitu. Jadi nggak masalah ketika masih berantakan atau masih belum urut ya. Itu sebenarnya nggak masalah. Jadi di sini kayak misalkan kebingungan awal apa yang harus dituliskan, tadi tulis saja gitu ya. Kemudian ini sudah runtut atau belum ya. Kemudian ketepatan unsur bahasanya itu kalau dipikir di awal itu nggak akan selesai. Memang harus ditulis dulu baru kemudian dibahas, direview dan direvisi di akhir. Nih, langkah membuat outline, tuliskan judul ya, sementara penelitian yang akan dilakukan, tuliskan semua topik, subtopik ya, kemudian biarkan semua subtopik itu bermunculan begitu saja. Setelah semua subtopik dituangkan, cermati satu persatu, urutkan tiap subjudul. Jadi sudah runtutnya dulu ya dibuat, baru kemudian kira-kira ini ada yang perlu ditambah atau tidak, perlu dikurangin, ada yang perlu dinaikkan, diturunkan dari outline itu ya. Nih dari runtutan outline tadi dibuat urutan subjudulnya, ada yang perlu ditambah dan dibuang, barulah dibuat paragraf di dalamnya. Baru kemudian pembenahan aspek bentuk ya, unsur bahasanya, gramatikalnya, kaidah kosakatanya ya. Kemudian kalau misalkan nanti ke skripsi, tesis, disertasi, dilihat lagi panduannya, itu baru ya, baru nanti ngikutin aturan-aturannya. Nah, baru kemudian cara merujuk. Ini juga kembali kepada gaya dari jurnal yang kita ambil ya, jurnal dari panduan yang kita baca. Cara merujuknya pasti di situ ada panduannya. Bagaimana cara merujuk? Jadi tadi pertama copy paste itu dengan menampilkan rujukannya dulu nggak masalah. Nanti bisa diedit cara merujuk yang benar bagaimana. Diedit di situ. Kemudian cara ini ya,
menunjukkan referensinya. Nah, ini juga perlu bantuan panduan nanti ya. Kemudian menulis daftar pustaka. Ini juga menulis daftar pustaka itu nggak sembarangan, harus lihat juga panduan artikel ilmiah menulis daftar pustaka, cara menuliskannya, misalnya nama, tahun, atau tahun di akhir. Ya, jadi banyak sekali mahasiswa yang tidak memperhatikan itu gitu. Jadi pokoknya copy paste dari internet ya tidak dibaca ulang. Jadi kalau copy paste itu dibaca ulang, dirapikan dan diperbaiki. Kemudian format dan sistematika penulisan ya. Semua karya tulis untuk tujuan apapun, baik berwujud skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian para dosen atau juga jurnal, majalah ilmiah mempunyai format dan ketentuan yang harus diikuti oleh calon penulis. Sistematika penulisan tesis atau disertasi atau skripsi mungkin saja berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar, tidak perlu dipersoalkan. Kok punyamu kayak gini, kok punyaku kayak gini, nggak perlu dipermasalahkan itu. Kok kampus ini begini, ya itu style masing-masing. Kita hanya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan aturan yang telah ditentukan itu. Nah, catatan penutup, banyak perencana akademik yang terhambat karena masalah tulis-menulis. Banyak yang mahasiswa yang nggak lulus-lulus karena terkendala skripsi nggak dikerjakan, tesis nggak lulus karena nggak dikerjakan, kemudian disertasi juga karena nggak dikerjakan, makalah akhirnya nilainya 0 karena nggak mengerjakan, nilainya minimalis karena sembarangan dikerjakan di akhir ya. Itu mulai sekarang juga putuskan untuk segera menulis topik apapun untuk ditulis ya. Untuk mahasiswa yang akan skripsi mulai dengan segera menemukan judul penelitian, buat proposal, segera mulai bekerja sekarang juga. Untuk mahasiswa yang punya tugas-tugas kuliah mulai menulis sesuai tema tugas, jangan tunda. Ini secara sederhana untuk memulai penulisan ini biasanya dimulai dari, biasanya ada 3 unsur besar ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan di situ ada latar belakang, kenapa mesti nulis itu, kira-kira pentingnya apa, menariknya apa, nah rumuskan masalahnya, ingin menjawab apa. Bisa dengan apakah, bisa dengan bagaimana, nah itu rumusan masalah biasanya dimudahkan dengan membuat pertanyaan. Kemudian isinya tinjauan pustaka, literatur review ya dari penelitian sebelumnya, jurnal sebelumnya, buku-buku sebelumnya. Metode penelitian, objek penelitian ini ikutin aturan. Jadi nanti kalau karya ilmiah murni itu biasanya ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai ada yang nggak pakai metode. Ketika dia literatur review berarti dia nggak pakai metode spesifik ya, hanya literatur review saja gitu. Jadi dia perbanyaknya di tinjauan pustaka. Dan objek penelitian ini juga kalau dia bukan penelitian lapangan, bukan penelitian untuk perusahaan atau objek tertentu nggak perlu. Jadi langsung tinjauan pustaka dan analisis itu udah bisa menjadi artikel ilmiah ya. Jadi kalau teman-teman nggak usah bingung dengan aku belum dapat metopen nih gitu. Gimana ya metopennya? Itu nggak perlu mulu-mulu ya, cukup dengan mungkin deskriptif saja. Nah, kesimpulan dan saran ya, baru nanti daftar pustaka yang benar. Nah, gitu tadi. Mungkin kita akan perbanyak sharing saja ya agar teman-teman bisa lebih apa ya bisa terjawab permasalahan-permasalahan yang ingin dihadapi. Jadi tentu ikut acara-acara seperti ini ingin membuka, membongkar, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini ketika ada tugas kuliah atau ada tugas akhir. Saya kira begitu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi dari beliau sangat wah banget ya. Bahwa dengan menulis itu ternyata sangat penting. Kita juga sebagai mahasiswa dan siswa otomatis nggak bakalan bisa lepas dari karya tulis ya. Dimana mulai dari skripsi apapun itu pasti dengan tulisan semua. Bahkan ada buku yang judulnya tuh dengan tinta mengubah dunia. Ternyata dengan tulisan itu kita bisa mengubah dunia loh. Tahu kan pada tahu kan Al-Quran itu, bayangin coba kalau Al-Quran itu nggak ditulis, gimana dengan nasib kita, ya kan? Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu
sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang masih belum mengerti dengan materi beliau atau masih ada yang belum dipahami, silahkan dipertanyakan, bisa secara langsung ataupun lewat Zoom chat. Saya persilakan kepada teman-teman. Ya, ayo. Santai saja ya. Kita santai saja acaranya biar permasalahan terurai ya. Jadi kita ada di forum seperti ini memang untuk menguraikan masalah masing-masing gitu ya. Bukan menambah masalah ya. Jadi nanti udah 2 jam duduk di sini malah waktu habis nggak dapet apa-apa ya. Masalah nggak terurai, masih bingung lagi. Nah, itu nambah masalah namanya. Yuk, silahkan. Permisi, Ibu. Ya, ini siapa itu? Izin bertanya, Ibu. Ayo, monggo teman-teman. Itu ada yang bertanya itu, Mas Aswadil. Ya, silahkan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kak Fadila dari Universitas Tadulako. Dari Universitas Nah, mana, Ibu, Mbak? jadi pada kesempatan kali ini saya izin bertanya. Tadulako. Kan biasa kalau Halo. Afwan, Mbak, suaranya Suaranya terputus lah. putus. Oh, ini mati malahan mute-nya. Dibuka dulu. Oke. sudah kedengaran dengan jelas. Oh iya, udah. Mbak Eka dari mana, Mbak Eka Fadila? Dari Universitas Tadulako, Ibu. Masya Allah, iya, Tadulako saya punya teman dulu di sana. Oke, silahkan Mbak. Oke, Ibu, jadi pada kesempatan kali ini, Bu, saya izin bertanya. Kan biasa kalau jadi biasa kalau disuruh sama dosen tuh kayak buat makalah atau apapun itu, kayak buat skripsi juga atau apa, kan kita cari referensinya itu pakai jurnal. Terus Ibu, yang ingin saya tanyakan, kan jurnal itu isinya cenderung banyak kan Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Ibu, mungkin Ibu punya tips-tips atau trik-trik untuk mengatasi rasa malas untuk membaca jurnal tersebut, Ibu. Untuk mengatasi Ya, apa tadi? Terima kasih. Saya bentar, maaf terputus. Untuk mengatasi rasa malas Ibu untuk membaca jurnal tersebut. Oke. Itu banyak Ibu. Iya. Oke. Oke, saya tangkap. Oke, boleh. Semester berapa Mbak Eka? Kalau boleh, lagi skripsi apa masih teori? Saya baru semester 2, Ibu. Oh, Masya Allah. Udah ancang-ancang nih ya, biar skripsi lancar nanti ya. Iya, Amin, insya Allah. Amin. Oke, lanjut. Kayaknya tadi ada yang mau bertanya lagi, yang angkat tangan tadi. Siapa tadi? Kayaknya ada. Saya, Bu. Oh iya. Silahkan, siapa? Nama saya Bella Rizka Taufik. Sebelumnya, mohon maaf nggak bisa nunjukin wajahnya. Oh iya, Mbak Bella dari mana? Saya dari Winhas Jember. Oh, yang dulunya Jember. Jember. Oke, Masya Allah. Semester berapa dulu? Baru boleh tahu, Mbak? Sekarang semester 4. Oke. Boleh, silahkan. Ya, gini Bu, yang saya tanyakan, ya ini di semester 4 ini tuh sama dosen tuh disuruh bikin artikel jurnal gitu kan. Nah, tapi saya kemarin udah 2 jurnal, saya udah 2 jurnal nulis. Gimana sih? Maaf. Menulis 2 jurnal. Udah dapat 2 jurnal penulisan. Nah, tapi kendalanya tuh ianya dari dosen soal kebahasaannya. Oh iya. Soal kebahasaannya, ya katanya
ya mungkin memang masih awal ya, jadi kayak harus direvisi. Terus dosen saya juga bilang gitu, berbeda gitu, bahasan dari jurnal, makalah ataupun skripsi itu katanya berbeda. Tapi masih belum dijelaskan sih gitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan gitu, bagaimana menyatu untuk kebahasaannya gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Satu lagi mungkin sekalian. Ya, Mas Aswadil ada lagi nggak? Kalau bisa satu lagi. Tadi Bu katanya ada yang mau nanya. Boleh. Ria Astina, Mbak Ria Astina katanya. Oke, Silakan, Mbak Ria Astina dari mana? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu. Ya. Mbak Ria semester berapa dulu? Maaf, semester berapa dulu? 2 Bu. Oh, semester 2, oke. Boleh? Ya, mohon maaf ya Bu, tadi telat masuknya. Jadi saya mau tanya, dalam menulis saya itu kesulitan untuk menemukan membuat tema gitu Bu. Jadi bagaimana caranya itu ya untuk dalam menentukan tema itu seperti apa? Karena saya itu kadang menulis dulu baru temanya, kadang bingung sendiri gitu loh Bu. Oke. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Oke, dari 3 pertanyaan dulu ya kita bahas biar nanti bisa terjawab dengan baik insya Allah. Nah, dari tadi Mbak Eka Tadulako ya, semester 4. Semester 2 ya Mbak Eka tadi, maaf, semester 2. Tips-tips untuk mengatasi malas membaca jurnal yang banyak. Jadi karena ada tugas memang referensinya jurnal. Kalau udah download, kadang kan kita semangat download, wah ini sesuai nih, wah ini relevan nih, wah ini berkaitan nih, download aja terus gitu deh, masuk ke folder, terus bingung, males nih bacanya gitu, baca 1 aja lama, gimana baca 10 gitu, apalagi 15, apalagi 100 lagi nanti misal gitu. Nah, itu pengalaman juga sebenarnya dihadapin oleh teman-teman mahasiswa yang ngerjain tugas akhir ya, sampai saya kemarin misalkan disertasi itu kan harus minimal 200 jurnal internasional misalkan kayak gitu. Aduh, ini udah melihat 1 aja nggak selesai-selesai gitu ya. Jurnal internasional itu kan bahasa asing gitu, baca bahasa sendiri aja udah males, gimana bahasa asing. Belum lagi nanti ada istilah tertentu yang kita nggak paham, misalkan mentok itu 1 jurnal itu 1 minggu nggak selesai-selesai. Kan gitu ya. Jadi males akhirnya. Nah, gimana sih tips-tipsnya untuk mengatasi males tadi yang dengan banyak baca dan harus segera, padahal ini tugasnya deadline misalkan 1 minggu gitu ya. Habislah kalau kasusnya kayak saya tadi gitu. Maka tips yang cepat untuk membaca jurnal, baca abstraknya saja dulu. Baca abstraknya dulu. Abstrak itu terdiri dari 3 poin besar di situ, ya. Pasti di dalam abstrak itu ada poin besar. Tujuan penelitian, tujuan dia apa? Tujuannya tentu tujuan sesuai dengan tema ya. Kalau pengaruh variabel A terhadap variabel B, pasti di situ tujuannya akan menganalisis pengaruh variabel A terhadap variabel B. Jadi langsung tahu tujuannya sesuai atau enggak dengan penelitian kita atau dengan artikel kita, dengan tema kita gitu ya. Jadi baca dulu abstraknya. Abstrak itu terdiri dari 3 poin besar di dalamnya. 1, tujuan penulisan. 2, metode penelitian, metode penulisannya atau penelitiannya. Yang 3, hasil analisis. Dengan 3 poin di dalam abstraksi, teman-teman cukup bisa memastikan jurnal ini akan diambil atau tidak. Jurnal ini relevan dengan tema saya atau tidak, jurnal ini layak untuk dirujuk atau tidak. Layak dirujuk itu maksudnya ya dia memang benar-benar sesuai dengan poin yang akan kita ambil. Jadi kalau 10 jurnal kita baca abstraknya saja itu kan nggak lama-lama ya, nggak lama. Oh ini sesuai, masukkan lagi ke folder baru, misalkan jurnal utama, jurnal bagus, jurnal relevan. Jadi di screening ya istilahnya, di screening. Kemudian baca lagi, wah ini nggak layak, terlalu jauh temanya.
dipisah gitu ya, atau biar tetap di situ. Akhirnya kita akan punya folder, 2 folder. Folder yang pertama tadi tempat semua downloadan, kemudian folder jurnal utama yang akan kita pakai. Kalau dari yang sudah kita baca abstraknya tadi, semuanya sesuai, misalkan kita dapat 10 dari 20, baru kita baca poin yang kita butuhkan. Saya cuman butuh referensi rujukan saja untuk memperkuat tulisan saya. Cari aja langsung di literatur review-nya. Nggak usah semua dibaca. Jadi langsung di literatur review-nya, misalkan Junaidi mengatakan bahwa gitu ya, itu misalkan artikel Junaidi ya, bahwasanya dia merujuk ya. Jadi artikel Junaidi itu merujuk pada Carles misalkan. Carles 2010 mengatakan apa bla bla. Kita ambil Carlesnya saja. Jadi nggak perlu dibaca semua. Jadi poin-poin yang kita butuhkan saja itu menjadikan kita semangat. Wah, ini dapat gitu. Jadi dengan tips tadi, saya ketika mengerjakan tugas akhir itu, terutama di disertasi yang terakhir itu, nggak perlu membaca semua. Baru nanti ketika kita membutuhkan, biasanya paling enggak 1 sampai 10 ya, kalau disertasi 1 sampai 10. Tapi kalau untuk makalah, artikel, 1 saja. Artikel itu atau jurnal misalkan, itu cukup 1 atau 2 jurnal utama yang itu benar-benar relevan dan itu sesuai banget dengan tema kita, jurnal kita baca keseluruhannya. Ya, jadi nggak baca semua akhirnya. Jadi kita nggak perlu baca semua 20 jurnal, 10 jurnal. Pertama semua cukup abstraknya, kemudian di screening. Kalau sudah kita dari 10 itu kita cuman ambil literatur review-nya dan juga mungkin pembahasannya arahnya kemana, barulah kemudian ada 1 atau 2 jurnal yang kita baca secara keseluruhan biar dapat runtutnya. Mungkin itu nanti akan menjadi jurnal yang kita replikasi, nah gitu ya, kita ikutin tadi gayanya, kita ikutin bahasanya, kita ikutin cara menuangkannya atau bentuk tadi. Itu ya. Jadi itu asik nih kalau sudah itu kita cuma baca abstrak kan ringan insya Allah. Kalau abstrak itu kan kisaran 200 sampai 300 kata ya, itu nggak terlalu banyak dan biasanya bahasa abstrak itu lebih sederhana. Nah itu tipsnya ya Mbak Eka. Ada feedback Mbak Eka? Gimana? Ada feedback? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Oke, dapat ya. Ya, jadi nanti caranya begitu. Yang lain juga ya, selain Mbak Eka yang punya masalah yang sama, baca jurnal males banget, aduh banyak pusing ya. Nah, itu caranya tadi, baca abstraknya aja, nggak usah semua. Baca abstrak yang pertama download dapat 10 20, baca abstraknya saja untuk sistem screening. Di screening ya, jadi dipakai nggak dipakai, masukkan ke folder baru nanti ya kita pilih yang kita butuhkan. Kita butuhkan rumusan masalahnya, kita butuhkan landasan teorinya. Itu diambil aja yang dibutuhkan saja, nggak usah dibaca semua. Kita lagi mengerjakan apa? Saya lagi sampai di literatur review. Cari literatur review-nya saja. Gitu. Jangan dibaca semua, langsung saja poin-poin yang kita butuhkan, baru kemudian ada 1 atau 2 jurnal utama yang kita baca secara keseluruhan, biar dapat alurnya. Oke, itu jawaban untuk kasus Mbak Eka dari Tadulako. Oke, yang kedua untuk Mbak Bella ya, Mbak Bella dari UIN Jember. Mbak Bella ini udah semester 4 ya, sebentar lagi masih ada teori sedikit, terus kemudian skripsi. Nah, pengalaman dengan membuat jurnal sudah punya 2 jurnal ya bahkan ya. Tapi masih ada koreksi dari dosen itu kendala bahasa. Nah, bagaimana solusi kebahasaan dari jurnal itu? Nah, untuk teman-teman yang sudah berhasil membuat jurnal, berarti kan sudah dapat 1 tulisan atau 2 tulisan. Maka ikutin template dari jurnal yang dituju. Saya mau terbitkan di jurnal A. Buka itu website jurnal yang dituju, baca template-nya. Template itu gaya, struktur tulisan yang dia inginkan ya, yang ia buat aturan-aturannya itu akan berbeda antara template satu dengan template yang lainnya.
ikutin template-nya. Kalau sudah ikutin template-nya, sudah rapi, nah dibaca ulang dari sisi bahasa sistematika tadi. Nah, kendala bahasa itu tergantung nanti dari bahasa apa. Biasanya begini ya, ini yang saya hadapi juga ketika saya menulis itu kan kalau kita menulis, kita membaca tulisan kita itu kan males review ya. Anggap aja, apalagi kalau tugas akhir, skripsi 200-300 lembar itu kan males. Kita mengerjakan saja sudah bosen gitu, bagaimana kita mau baca ulang gitu. Itu pengalaman yang saya hadapi juga saat mengerjakan tugas akhir. Nah, solusinya gimana? Cari reviewer, suruh baca temennya, yang dia punya minat yang sama. Misalkan ada 2 orang sama-sama, ayo kita nulis yuk, ayo, kerjasama. Nanti punyaku dibaca ya, nanti aku baca tulisanmu. Ketika tulisan itu dibaca orang lain, akan ketahuan, ini kurang loh, ini kurang A, ini kurang B, ini kurang C, oh ini kurang spasi. Dari teknis penulisan. Gaya bahasa, misalkan ter atau di, atau me itu ketika bacaan tulisan sendiri itu kita males. Kalau kita malas, kita nggak menemukan kesalahan, seolah udah benar semua gitu. Tapi kalau diserahkan ke orang lain, ya, minta teman mereview, itu biasanya nanti akan ketahuan bahasa-bahasa yang kurang pas atau kurang benar. Ya, jadi tadi perbedaan antara jurnal itu pertama template, ya, posisi runtutnya. Kemudian kalau bahasa sebenarnya sama, namanya bahasa karya ilmiah atau bahasa baku itu sebenarnya semua sama. Cuman kadang permasalahannya kita malas review saja. Sudah jadi malas review. Caranya minta teman. Jadi ada 2 orang buat grup lah ya. Buat grup yang sama-sama minat menulis, buat kesepakatan. Nanti kita sama-sama review. Kamu review tulisanku, aku review tulisanmu. Di situ akan saling membantu, saling kerjasama. Nanti akan ketahuan mana kekurangan, mana kesalahannya di situ. Itu kalau kendala bahasa ya. Ya, kadang kita memang harus lihat juga ya, kayak misalkan sampai tadi ya saya katakan di tesis, disertasi itu juga masih butuh pembimbing. Kadang ketemu juga di pembimbing tulisan, cara penulisan yang benar itu aja masih ketemu. Jadi saya kemarin banyak ketemu juga kasus yang menulis misalkan dipisah atau digabung. Misalkan ya di antara, di mana, misal itu di antara itu dipisah atau digabung. Misalkan ya. Bahasa-bahasa tertentu kan kadang kita ini dipisah atau digabung. Ini kan bahasa ini, masalah teknis penulisan ini. Nah, nanti lihat di panduan bahasa penulisan bahasa Indonesia itu ya ada di ejaan bahasa Indonesia, kemudian atau di panduan bahasa ilmiah itu ada ya. Jadi kita di situ ketemunya masalah ketika dibaca orang. Jadi kalau kita baca tulisan sendiri biasanya nggak ketahuan salahnya, tapi kalau dibaca orang akan ketahuan salahnya. Nah, di situ ya. Kemudian, kita tanya dulu Mbak Bella, bagaimana? Ada yang belum terjawab? Mungkin dari yang dimaksud pertanyaan ini tentang kendala bahasa? Iya, terima kasih Bu. Oke, ya, jawab ya. Jadi caranya tadi, kalau bahasa itu sifatnya memang minta review dari teman ya, karena kalau kita baca sendiri biasanya udah benar, udah bagus kan gitu. Jadi kalau dibaca orang lain, biasanya orang lain akan bisa menilai, wah ini bahasamu kok kayak gini sih muter-muter, nah gitu ya. Jadi bahasa muter-muter itu biasanya ketemunya dibaca orang lain. Gitu. Jadi kenapa ketika tugas kuliah itu ya teman-teman mengumpulkan, kalau saya baca itu juga banyak yang muter-muter, itu biasanya tidak direview sama dia. Dia selesai udah copy paste selesai kumpulkan. Nah, itu biasanya nanti banyak yang muter-muter diulang-ulang segala macam. Oke ya, lanjut ke 3 tadi Ria Astina semester 2. Bingung membuat tema, ya, bingung membuat tema. Pertanyaan saya sebenarnya malah tema apa judul. Kalau tema itu umum, kalau tema itu kan tema keuangan Islam, tema ekonomi Islam, tema pendidikan Islam, tema saintek dalam pandangan Islam, itu tema. Tapi kalau judul itu spesifik. Ya, judul itu spesifik, analisis apa pengaruh atau analisis hubungan, nah itu spesifik.
Nah, kalau tadi pertanyaan bingung mungkin buat judul, karena kalau judul itu lebih spesifik apa yang akan kita bahas. Tadi kasusnya dia menulis dulu, pokoknya menulis terus bingung gitu ya. Justru di situ berarti bukan bingung tema, itu bingung judulnya apa. Ya, jadi itu tema sama judul tuh beda ya. Kalau judul itu sudah spesifik, kalimatnya sudah singkat, padat, jelas di situ. Biasanya maksimal kalau bahasa Indonesia itu 12 sampai 15 kata. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, kalau paling panjang biasanya 17 kata. Bahasa Inggris biasanya juga 12 sampai 15 kata. Yaitu judul itu dibatasin. Setiap jurnal, setiap artikel ilmiah punya aturan-aturan tentang judulnya berapa panjang kata-kata itu ya. Jadi maka tadi untuk membuat judul itu ya, pertama kan kita tahu tema. Kalau tema kan umum, oh ini tentang ekonomi Islam, tentang keuangan Islam, atau tentang pendidikan Islam, atau tentang psikologi misalkan. Nah, maka di situ kalau sudah menulis bingung judul, itu sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena di dalamnya pasti ada variabel-variabel yang diangkat. Ada poin-poin yang ingin disampaikan kepada orang lain, gitu. Jadi kalau misalkan kita bingung, judulnya apa, kita lihat dulu poin yang ingin disampaikan di dalam tulisan itu apa sih, gitu. Ya, jadi judul nanti bisa plan A, plan B. Jadi bisa judulnya bisa 1, 2, 3. Membuat 3 judul dulu misalkan yang berkaitan dengan isi yang sudah ditulis tadi gitu. Kalau isinya sudah ditulis tinggal buat judul, ya poin besar yang diulang-ulang. Kalimat yang diulang-ulang, kalimat yang sering muncul. Kata-kata yang sering muncul di dalam isi itulah biasanya bisa menjadi judul yang akan diangkat atau dikembangkan. Ya. Mungkin begitu, ada feedback dulu atau ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Ria, ini tadi kasusnya seperti apa? Ya, iya Bu. Maksud saya itu judul, saya salah. Ya, judul ya. Jadi lihat apa yang sering terulang di dalam isi tadi, nah itulah biasanya bisa diangkat menjadi judul. Ya Bu, syukur. Ya, silahkan waktu kembali kepada moderator. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Mas? Ayo teman-teman, jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Yuk, silahkan. Ada lagi? Saya lagi, jadi boleh kan Bu? Boleh. Kalau yang lain belum ada, boleh. Nah ya, kita kan sering ada tugas buat paper kan Bu ya. Nah di situ kan ada daftar pustaka. Nah kadang paper yang saya buat itu bukan dari buku-buku tapi dari tulisan-tulisan gitu. Jadi saya tidak bisa bikin daftar pustaka kalau dari tulisan-tulisan itu, melainkan saya bisa yang pasti kirim link kalau ini dari mana begitu aja yang saya bisa. Itu gimana Bu kalau bikin ini? Oke. Ya, oke, saya jawab. Ini kasus mahasiswa yang sering saya temukan ini juga ya. Jadi referensinya cuma link gitu ya. Nah, itu yang harus dievaluasi dari teman-teman semuanya. Jadi nanti ya pada posisi runtut sistematika penulisan tadi kan ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka atau literatur. Kalau di pendahuluan latar belakang itu kita boleh pakai opini. Link opini, misalkan apa link opini itu Republika Online, detik.news misalkan, itu masih boleh hanya di latar belakang. Ya, ini harus dirubah ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar di sini ya, teman-teman mahasiswa. Jadi link-link bebas, link-link opini, link-link berita hanya boleh di latar belakang.
Kalau sudah bicara literatur review, tinjauan pustaka, itu ada aturan. Hanya boleh mengambil, merujuk tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Secara akademik. Apa? Jurnal, buku, atau laporan penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi. Ya. Jadi kalau ngambilnya itu untuk landasan teori, nggak boleh pakai rujukan misalkan Metro, misalkan liputan 6 petang, itu nggak boleh. Ya, jadi akhirnya nanti nggak semuanya link. Linknya itu adalah link website jurnal. Akhirnya ya, yang kalau link website jurnal ketika di-download pasti di situ ada PDF-nya, ketemu penulisnya siapa, judulnya apa, tahun berapa, kemudian itu dalam jurnal apa. Nah, maka di sini teman-teman harus ya mulai belajar mencari jurnal berarti. Jadi kalau tadi masih link-link itu biasanya dia nggak punya akses jurnal. Padahal sekarang akses jurnal itu kan sudah sangat bebas terbuka. Masuk ke Google Scholar itu kan banyak karya yang gratis ya. Google Scholar itu kan jurnal nasional, itu sekarang jurnal Sinta ya, jurnal yang terakreditasi Sinta Dikti itu kan ada jurnal mulai dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai Sinta 6 atau bahkan yang jurnal bebas yang belum terakreditasi. Tapi mereka dilindungi, dipertanggungjawabkan oleh lembaga tertentu. Ya, jadi langsung nanti masuk, Mbak, kalau nyari referensi, jangan di Google gitu aja, tapi dikasih PDF. Keywordnya ini cara untuk mahasiswa juga ya, tips-tips mencari jurnal yang kita nggak tahu linknya mau kemana, ambil keywordnya, misalkan perbankan sebaran COVID-19 atau analisis dampak COVID-19 PDF, kasih PDF. Ya, dengan kasih PDF di situ yang muncul itu pasti tulisan-tulisan artikel ilmiah yang baku. Nanti jurnal itu semua keluar itu. Ya, ini keywordnya ya untuk teman-teman yang kesulitan mencari jurnal, pakai keywordnya itu dikasih PDF ya di Google itu ketika kita googling itu jangan cuman misalkan dampak COVID. Kalau dampak COVID gitu aja itu itu mulai dari media massa, media online itu ya wes pokoknya semuanya masuk ke situ nggak bisa di screening. Akhirnya nanti cuman dapat link. Itu opini semuanya. Tapi kalau kita bicara artikel ilmiah, itu harus dari jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan atau buku, maka nanti kasih PDF. Baru di PDF itu ada di dalam satu layar itu kan ada puluhan, nanti halaman 2 puluhan, halaman 3 puluhan, itu kan nanti dapat ratusan, itu juga nggak bisa langsung kita pakai. Maka tadi kembali ke kasus yang pertama, download dulu PDF-nya, download, baru nanti screening dengan sistem baca abstraksinya layak, nggak layak, nah itu dipilih lagi, nah barulah nanti sesuai atau tidak sesuai, kita ambil dari 1 atau 2 jurnal utama. Itu ya. Jadi tadi kasusnya referensinya itu link-link gimana caranya? Nah, itu karena belum dapat jurnal. Jadi masih tulisan opini. Tulisan si A di Metro News, tulisan si B di Republika, tulisan si C di apa misalkan Media Indonesia. Nah, itu boleh hanya untuk latar belakang. Di literatur review nggak boleh. Ya, itu untuk teman-teman penulis pemula. Oke. Nah, gimana Mbak Ria? Udah kejawab? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Ngerti, saya paham. Oke, ya. Alhamdulillah. Jadi ini masih ada waktu. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman Hampara mungkin? Ya, nggak ada yang bertanya? Ayo. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Rasmawati Asri dari ST Hampara. Oke. Ibu izin bertanya. Ya. Kita kan udah mengumpulkan
banyak jurnal tuh. Tapi kadang suka bingung sendiri ini pendapat mana aja yang mau diambil dan seperti apa gitu. Dan di situ yang masih menjadi permasalahan diri sendiri gitu ya. Apa namanya? Pendapat siapa gitu yang mau dikutip gitu. Nah, lalu yang kedua, itu bagaimana cara menanganinya. Lalu yang kedua, kita kan udah dapet tuh pendapatnya siapa gitu. Lalu ternyata itu tuh dari jurnalnya orang lain gitu, tapi kita dapetnya dari jurnal itu. Nah, bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Terus bagaimana juga itu gitu ya, baik melalui footnote atau body note. Oke, sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bentar ya, saya ketik dulu. Ya, ini mau langsung dulu yang lain atau satu dijawab? Saya, Bu. Oh, ada yang lain dulu, boleh. Ya, Bu, saya Sukma Oktaviani dari Hamfara. Saya mau bertanya, gimana ketika kita dalam proses penulisan, entah itu artikel ilmiah atau jurnal atau bahkan makalah, kadang susah fokus sama satu temanya gitu, Bu. Misalkan kita udah nentuin tema ini, tapi kadang susah fokus, Bu, jadi merambat kemana-mana gitu, Bu. Gimana sih, Bu, cara untuk fokusnya gitu, cara kita membatasi bahwa udah gitu, yang dibahas ini aja, jangan kemana-mana. Karena kadang ngebahas kemana-mana tuh cuman pengen supaya rinci aja gitu, Bu, tapi akhirnya jadi kemana-mana gitu. Oke. Bu, syukran, Bu. Ya ampun. Ya, satu lagi mungkin sekalian 3. Ada lagi nggak? Belum ada? Ya, kalau belum ada kita bahas dulu. Tadi Mbak Rasmawati, ya, Mbak Rasmawati, pendapat siapa sih yang mau dikutip? Kan banyak jurnal tuh. Nah, semua ngomonginnya sama gitu. Terus yang mana yang mau diambil? Nah, bagaimana cara penulisan daftar pustakanya, terus kemudian penulisan footnote atau body note. Oke, yang pertama tentang pendapat siapa yang mau dikutip. Kita harus lihat dulu itu jenis pendapat apa. Pendapat itu maksudnya dalam hal ini ilmu umum atau ilmu sakofiah. Ya. Jadi kalau cuma ilmu umum, perkembangan perbankan syariah, perkembangan keuangan syariah, karakter pendidikan di Indonesia misalkan gitu ya kalau dalam pendidikan, atau misalkan saintek gitu ya, teknologi yang tepat guna misalkan. Ini kan umum. Ya kalau umum itu sebenarnya nggak perlu bertanya tentang pendapat siapa tadi ya, karena sebenarnya juga meskipun nanti dalam sakofa pun juga tidak perlu orang, karena kita sudah diajarkan tentang undur makola wala tandur mankola tadi. Jadi lihat apa yang dikatakan, nggak usah melihat siapa gitu. Jadi sebenarnya kita nggak penting kok dengan siapa tadi, tapi apa yang dia katakan gitu loh. Itu terutama untuk saintek apalagi. Saintek itu mau yang ngomong orang Amerika, mau yang ngomong orang Belanda, orang Indonesia, itu sebenarnya nggak masalah. Apa yang sih katakan? Tentang COVID-19 misalkan, apa sih yang dikatakan? Yang ketika kita baca, dia rasional, pendapat itu, ya rasional, masuk akal, logik, ya sesuai dengan logika, dan itu sepertinya juga hasil dari pembacaan alam dan pembacaan literatur, nggak masalah kita ambil. Itu tentang pendapat siapa yang kita kutip. Kalau kembali kepada sakofah tadi ya, misalkan tentang fikih, pendapat fikih, nah barulah kita butuh di situ tentang pendapat siapa. Kenapa? Karena kalau fikih, sakofah, kita kan butuh sanad. Ya kan, karena kita diajari tentang usul fikih itu kan ada sanad-sanad yang harus di sini, sanad yang tertolak dan sanad yang diterima, itu penting. Jadi kita akan lihat kalau di Indonesia ini orangnya liberal banget nih, ya nggak usah diambil, apalagi kita baca aneh banget ya tentang pendapat fikihnya misalkan, ya kita hindari itu kalau kita tidak mengenal tokoh-tokoh atau ulama-ulama terkait dengan mana yang aman untuk kita rujuk. Itu kalau fikih ya.
Jadi tadi kalau untuk Saintek, pengetahuan umum nggak masalah kita ambil dari siapapun. Tapi kalau Sakofah memang butuh sanad, maka yang kita kenal. Jadi nanti minta pertimbangan kepada dosen, kepada teman yang sekiranya menguasai tentang tokoh-tokoh tadi ya. Tapi itu kan untuk Sakofiah saja gitu ya. Itu untuk pendapat yang mana, siapa yang mau kita kutip, jawabannya di situ. Kemudian bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Nah, ini kembali kepada teknis penulisan. Setiap jurnal beda-beda, setiap institusi atau kampus itu beda-beda. Ada yang tahunnya di belakang, ada yang tahunnya di tengah. Nanti biasanya model referensi. Jadi kalau kita buka Word, di situ ada reference, ya. Kita buka Word, di situ ada reference, di situ ada model bibliografi. Di situ ada EPA, ada Turobian. Nah, itulah disebut dengan model-model penulisan daftar pustaka. Kalau nulis jurnal, kembali kepada lihat template-nya. Template itu aturan penulisan sana. Oh, dia maunya daftar pustakanya model EPA. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa searching tuh apa sih EPA, contohnya apa, di Word mana sih contohnya, itu ada di Word, itu ada. Jadi teman-teman eksplorasi Word-nya ya, nanti dibuka ya Word-nya itu, nah Microsoft Word-nya, nanti diklik-klik atasnya itu ada reference ya. Di reference itu ada bibliografi, nanti ada banyak sekali model bibliografi ya, model referensi atau model daftar pustaka. Nah, kita mau milih yang mana, itu harus ikutin aturan. Nah, aturan apa? Kalau tugas kampus itu ikutin aturan kampus, kalau tugas jurnal misalkan ikutin template jurnal. Nah, gitu ya. Itu jadi nggak boleh semau kita. Dan nanti juga semua pasti ada aturan, mau tahun di belakang, tahun di depan. Itu nanti pentingnya juga konsistensi. Jadi kalau satu referensi ditulis tahunnya di awal, ya awal semua, atau setelah nama ya, maksudnya setelah penulis, semua ditulis konsisten. Kalau di belakang semua. Itu konsistensi juga penting. Kemudian pemilihan footnote atau body note, ini sama, ini aturan penulisan ya. Aturan penulisan akan kembali kepada kalau jurnal lihat template. Template itu ada yang mintanya pakai footnote, ada yang mintanya pakai body note. Maka kita ikutin saja di situ dari tiap masing-masing jurnal tadi dengan template yang ada. Skripsi, tesis, disertasi juga beda-beda. Ada yang minta footnote, ada yang minta body benar, ada yang minta footnote, ada yang minta body note. Nah, itu kita ikutin aja, sifatnya kita ikutin saja ya. Jadi itu sudah teknis lah ya, saya kira kayak gitu gampang, yang penting tulisan udah jadi. Itu udah nggak masalah, itu nggak masalah besar maksud saya ya, tetap dia masalah tapi nggak masalah besar, karena tinggal revisi sebentar selesai ya, ikutin aturan yang ada ya. Jadi tadi pertanyaan Mbak Rasmawati itu nulis apa? Nulis tugas kuliah, nah nanti tinggal tanya ke dosen. Kalau tugas jurnal, nah jurnal mana yang di-shoot, yang diinginkan, nah di situ buka template-nya. Itu ya, Mbak Rasmawati, ada yang mau ditanyakan dulu di sini, feedback dari sini, jawabannya? Iya, Ibu. Oke. Insya Allah udah nggak ada. Syukur. Ya. Sama kembali ke pertanyaan. Tadi ada Mbak Sukma ya, saat menulis susah fokus Bu, jadi kemana-mana. Bagaimana biar bisa fokus? Inilah kunci dari kesuksesan penulisan. Karena kalau nggak fokus kemana-mana itu nggak selesai-selesai memang ya. Kuncinya di mana? Outline. Tadi di slide yang kita bahas tadi ada outline. Outline itu semacam nanti kalau udah jadi, udah fix, itu ya kayak daftar isi. Jadi sebelum nulis itu kita buat outline dulu. Judul, latar belakang, rumusan masalah, literatur review, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Jadi nulisnya yang itu dulu. Baru kemudian latar belakang tadi dikasih lagi poinnya. Jadi tulis dulu poin-poinnya. Kamu mau membahas apa? Oh, saya mau membahas tentang definisi, tentang urgensitas, tentang dasar alasan pentingnya misalkan. Nah, itu dibuat dulu reng-rengan.
Dengan outline itu kita nggak akan kemana-mana. Jadi cukup cari data, cukup cari referensi yang sesuai dengan outline saja. Nah, terus kemana tadi? Caranya kembali kepada jurnal yang kita sudah siapkan. Jadi kepada diskusi pertama tadi, punya 20 jurnal di screening awalnya. Jadi kan tugas membuat tulisan itu kan pertama download referensi, punya folder, di screening itu foldernya tadi menjadi beberapa tulisan saja. Kemudian baru menulis itu dengan membuat outline. Kalau sudah membuat outline ya, baru membuat isi atau karangan di dalamnya. Ya. Jadi kalau rujukannya ya cukup jadi buka lagi jurnal yang sudah dimiliki, jangan cari lagi. Karena kalau cari lagi ya nggak selesai. Pasti berkembang lagi karena butuh di screening lagi, butuh pembacaan lagi ya gitu. Jadi kembali kepada cukup jurnal yang dimiliki saja. Jangan download lagi. Ya. Download nanti buat tugas yang lain lagi. Yaitu ya, bagaimana agar fokus outline tadi. Outline sama kembali pada hanya pada jurnal yang sudah kita download saja. Jadi kalau sudah cukup referensinya jangan download terus, kerjakan dulu. Baru nanti kalau kita ketemu kendala ada satu kalimat mungkin paragraf kita yang belum ada yang menguatkan. Nah, kita butuh cari 1 atau 2 jurnal lagi. Tapi jangan banyak-banyak, karena banyak-banyak nanti kemana-mana lagi. Saya kira begitu. Mungkin Mbak Sukma ada yang mau di feedback dulu atau pertanyaan lanjutan? Silakan. Enggak, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Ya, waktu saya silahkan ke Mas Aswadil. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Mas Aswadil? Mana? Keluar po, terlempar po, malahan. Nggak ada nih. Awan Bu, awan. Jaringan tadi habis nge-lag. Oke. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada lagi yang dipertanyakan? Ya, silahkan kalau ada lagi yang mau didiskusikan atau nggak ada. Mungkin sudah pada paham, Bu. Nah. Oke, alhamdulillah ya. Insyaallah. Tinggal action ya lah ya. Nah, jangan ditunda-tunda nanti tugas-tugas kuliahnya. Pokoknya tadi yang pertama adalah kemauan dan motivasi. Itu yang terpenting, baru nanti pengetahuan. Kalau pengetahuan dan kemampuan bisa diasah. Ya, itu kunci. Jadi memang yang harus diperbaiki biasanya motivasi tadi ya. Jadi harus semangat dulu gitu, nulis itu semangat dulu, segera selesaikan itu tadi. Baru kalau pengetahuan bisa didiskusikan. Saya kira begitu. Ya Bu, satu Bu ini. Oke. Saya mewakili teman-teman Bu yang kerjaannya di rumah tuh dia status kuliah tapi kerjaannya cuma rebahan, cuma main game. Bu. Mohon Bu kasih kata-kata mutiara biar kita para ini sadar akan aktivitas yang nggak berguna itu. Jadi masih ada ya ternyata ya yang rebahan ya di waktu-waktu begini ya. Karena saya tuh mau duduk aja sulit banget ya. Gini ya, karena memang belajar dari rumah ini ya, karena belajar dari rumah, suasana kondisi rumah enak buat bersantai. Karena kalau rumah itu suasana liburan ya. Biasanya kalau dulu mahasiswa itu kan di kampus, di kos, di asrama itu kan temennya pada ngerjain ini ikutan-ikutan. Jadi kalau pulang tuh nggak ada lingkungan gitu ya yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi yang ada kasur ya untuk tidur gitu ya, sumur untuk mandi, gitu. Dapur untuk makan gitu ya. Ya itu jadi untuk teman-teman ya tadi ya ini memang yang harus disadari dengan sepenuh hati gitu ya. Ya tentang hadis Nabi tadi, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, waktu sehatmu sebelum sakitmu.
itu benar-benar sangat luar biasa akan terasa ketika teman-teman berpindah dari fase ke fase. Saya telah melewati fase-fase itu ya, fase kalian itu ya, fase-fase mahasiswa awal, fase-fase yang bingung mau ngapain gitu, dan sekarang sangat terasa sekali. Gimana ketika saya harus bekerja, alhamdulillah udah lulus ya kemarin, bekerja, kuliah, ibu rumah tangga, kemudian seorang dosen, dan juga seorang kaprodi. Kebayang nggak? Itu belum lagi kalau mau nanti tugas-tugas kita yang tentang dakwah ya, tentang keislaman atau seorang muslimah kita ya, peran kita sebagai seorang muslimah yang harus berdakwah itu sangat luar biasa. Kebayang satu orang loh harus menjadi mahasiswa, menjadi dosen, menjadi pejabat kampus ya, kaprodi yang harus membuat kebijakan-kebijakan, evaluasi segala macam, administrasi, kemudian juga seorang ibu rumah tangga harus ngurusin anak ya, misalkan harus membantu suami menyiapkan kebutuhan, dan juga sebagai seorang muslimah. Gak ada lagi waktu yang untuk mau ngapain itu sudah nggak ada lagi. Ya, yang ada baru ngapain waktu udah habis, baru ngerjain ini, belum ini waktu udah habis, mau ngerjain ini udah nggak ada waktu lagi. Bukan tadi sekedar rebahan, bahkan kita mau tidur aja nggak bisa kadang tuh, karena anaknya harus begini, kerjaan belum selesai begini. Jadi tadi teman-teman untuk yang merasa longgar, nggak ada, saya nggak ada tugas kok Bu, jadi saya bisa santai gitu ya. Itu yang disebut dengan ujian waktu luang. Jadi itu tugas itu. Ya. Allah akan meminta pertanggungjawaban ketika kamu dikasih waktu luang untuk apa. Gitu ya. Jadi buatlah lebih produktif. Lebih produktif itu apa? Ya sekedar tadi membaca ulang materi kuliah, dan lebih baik lagi adalah dituangkan dalam tulisan opini-opini tadi. Teman-teman kalau tertarik dengan karya ilmiah bisa di jurnal. Kalau tertarik dengan tulisan populer bisa belajar tentang tulisan populer. Nah ini termasuk besok ya teman-teman YMPS ini, saya harapannya kita kan punya rencana untuk membuat acara seminar penulisan artikel populer ya, karena saya punya teman yang dia tulisannya hampir setiap hari dimuat di Republika. Hampir setiap hari itu tulisannya dimuat di media populer lah, bukan hanya Republika, ada Radar, ada Republika. Ya. Pokoknya dia itu kok setiap tulisan cuma 3 paragraf gitu. Cuma nulis 3 paragraf itu langsung dimuat di media-media. Itu kan luar biasa itu. Wah, kita harus belajar dari orang-orang seperti itu. Dan kalau saya terus terang belum terbiasa dengan media populer ya, karena saya tugas-tugasnya tugas-tugas artikel ilmiah terus ya, jurnal, tugas kuliah, tugas akhir segala macam. Dan setelah ini saya memang mulai tertarik untuk belajar tentang media populer, tulisan populer tadi. Nah, besok kita coba adakan itu agar teman-teman yang nggak tertarik dengan artikel ilmiah ini paling nggak tertarik dengan media populer gitu. Jadi bahasanya kan lebih ringan, tulisannya lebih singkat, 3 paragraf, 4 paragraf gitu ya. Tapi dia langsung pada poin. Jadi tipe-tipe media populer itu dengan bahasa kita, kalau kritik ya kritik bahasa kita, tapi langsung menjurus gitu loh. Nggak perlu teori-teori lah gitu ya. Jadi karena kalau orang awam itu nggak perlu teori gitu ya, ngomong aja gitu. Tapi ngomong yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal ngomong, istilahnya begitu. Ini kita butuh belajar ya yang kayak gitu. Nah, besok semoga terlaksana ya untuk teman-teman, kita bisa adakan, kita undang teman-teman jaringan yang kayak gitu, biar nanti mahasiswa itu punya apa ya, istilahnya itu passion gaya tulisan itu mau yang mana sih? Oh, saya passionnya jurnal, saya passionnya itu LKTI, pokoknya lomba karya tulis ilmiah mah saya suka dan pasti nggak mau ketinggalan. Nah, berarti dia gaya ilmiah. Nah, kalau yang tadi saya nggak suka yang mulu-mulu pakai teori lah, literatur review lah. Nah, maka bisa menulis di media populer, koran atau media-media yang lainnya, istilahnya di situ.
Itu ya. Jadi untuk tadi menyemangati teman-teman yang dia masih bersantai gitu ya. Ini ada anak saya nih di belakang nih. Jadi apa istilahnya itu untuk apa? Menyemangati. Ya. Jadi tadi untuk teman-teman yang dia masih kebingungan, berarti di situ mulai dari membangun motivasi diri ya, motivasi diri, jangan sampai waktu sia-sia. Dia tadi paling nggak ingat dengan hadis Rasul tadi, dengan memanfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu ya, apalagi sekarang masa pandemi. Kita nggak tahu nih, banyak yang tiba-tiba karena virus tuh nggak kelihatan, tiba-tiba aja kena, naudzubillah min dzalik, semoga kita semua sehat ya. Jadi sekarang manfaatkan waktu sehat sebelum sakit, kemudian manfaatkan waktu luang sebelum sibuk ya, karena fase sibuk akan pasti kalian temuin. Kalian bertambah semester, bertambah nanti umur, bertambah nanti kewajiban atau amanah, pasti semakin sibuk. Sebelum itu datang, manfaatkan sekarang sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, saya kira begitu, Mas Aswadil. Insyaallah syukran Mas, atas ya. nasihatnya. Ya itu untuk saya juga, untuk kita semuanya ya tentunya. Alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung acara. Sesi tanya jawab juga udah selesai, dan jika masih ada dari peserta yang kurang jelas, mungkin bisa langsung menghubungi Bu Nuhba. Sebentar kita share email dari Bu Nuhba dan nomor WA-nya langsung. Nggak apa-apa kan Bu ya? Baik, sebelum saya menutup, mungkin kita dari panitia ingin mengadakan sesi dokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang nggak berhalangan untuk meng-on-kan kameranya, silahkan. Dan jika memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Cuma sesi dokumentasi aja. Teman-teman boleh dihidupkan kameranya. Jadi saya screen-nya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah udah. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin acara kita sampai sini dulu. Semoga apa yang dibawakan oleh pemateri kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi kita dan diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, saya selaku moderator mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Ibu atas ilmunya. Wa iyyakum insyaallah. Semoga sukses ya semua. Amin. Ya. Kak, permisi Kak. Ya, tuh ada apa, Mbak? Ibu, permisi Ibu. Ya. Boleh PPT-nya Ibu yang tadi di-share? Oh, boleh. Kita. Nanti saya kasih panitia ya. Nanti saya kasih panitia. Oh ya, nanti kita Ya, Ibu. share di grup. Nanti kita Mas share di grup. Aswadil nanti share aja biodata singkat tadi biar ada email dan juga nomor HP sama nanti PPT saya kirim ya. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu, baik, Bu. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama.